Oke. Sip. Nyala nggak? Dulu ya. Nyala nggak? Nyala. Mau ambil buku buat apa? Dia catatan. Lah, orang usah yang apa lah. Kan kayak ujian jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang manis. Aku kasih gula. Nikmat banget sih pagi-pagi saya ngeteh kayak gini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Rido di channel Mas Rido. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya Ainun Naim. Jangan lupa tonton terus video kita. Pagi ini saya ditemani oleh istri tercinta. Asik banget sih. Ngapain sih? Gimana kabarnya sayang? Sehat, alhamdulillah. Baik-baik. Baik-baik ya. Kita pagi ini mau ngobrolin masalah mas kawin. Mas kawin. Kita ngambil tema ini karena tontonan kita sama gara-gara nonton Habib Hussein Jafar sama Coki Pardede dan Tretan Muslim yang ngebahas tentang mas kawin boleh nggak kalau dari medali emas. Mas Olimpiade. yang katanya effort banget ya kalau pengen Effortnya luar biasa. lewat Pokoknya kasih aku mas kawin medali emas. Kalau nggak pakai medali emas, nggak jadi nikah. Masya Allah. Ada disclaimer aja kita nih ya. Kemarin waktu kita nikah itu mas kawinnya apa saya? jadi saya agak terkejut juga kemarin itu pas kamu bilang aku cuma punya uang logam. Uang receh. Uang receh logaman itu setoples sekaleng dan bener yang sekaleng kerupuk gitu ya. Sekaleng kerupuk ya. Tapi bukan kerupuk yang gede ya, kaleng kerupuk yang kecil ya, ini. Kaleng kerupuk yang kecil. Kalau yang gede, banyak banget. Berat banget. Orang juga mau. Ya, Masya Allah. Terus aku bilang berapa gitu kan jumlahnya gitu. Ya berapa nanti aku hitung dulu kan. Pokoknya kamu bilang waktu itu aku cuma punya ini gitu ya. Iya betul. Aku cuma punya ini dan ini mau aku jadiin mas kawin gitu. Kamu mau nggak gitu kan? Terus kan aku ya ngomonglah ke Umi gitu ya. Umi dia cuma punya ini gitu. Dia cuma ini punya duit setoples gitu. Waktu itu belum ada nominalnya berapa belum ketemu nominalnya. Jadi sedikit cerita bahwasanya waktu saya kenal sama Mbak Ella, terus kita sudah sama-sama memantapkan diri untuk menikah, terus kita udah ya kita bakalan menikah gitu ya. Kan ditanya tuh apa aku bakalan ngasih apa gitu kan, mas kawinnya gitu. Aku nanya, kamu mau mas kawin apa aja, yang penting jangan memberatkan aku gitu kan. So, aku jawab aja dengan gampangnya, aku mau ngasih uang receh gitu, satu toples kecil ya. Nanti gue tampilin di sinilah ya. Uang toplesnya itu segitu gitu. Dan aku nggak pernah menghitung itu uangnya berapa gitu. Karena uang itu adalah jujur ya, uang itu adalah uang kembalian dari aku belanja setiap hari di kedaiku. Jadi kalau aku belanja ada kembalian receh, itu recehnya nggak boleh buat nggak boleh buat apa namanya? Nggak boleh dipakai lagi. Itu yang cuman aku ya. Maksudnya kalau aku yang belanja. Jadi kalau orang lain belanja aku nggak nyaranin untuk naruh di situ. Tapi kalau aku taruh situ, dan itu kayak bukan nazar ya, tapi udah jadi cita-citaku gitu. Niat gitu. Niatku seperti itu gitu. Jadi ya nggak cuma 500 perak, kan cuma 1000 gitu kan, ada 100 rupiah. Ada 25 peraknya juga ada. Oh ya, aku nggak 25 perak di situ. Masih laku ya 25 perak. Astagfirullahaladzim. Jadi ada 25 perak, ada 50 perak, ada 100, ada 200, ada 500 perak, ada 1000. 1000, iya. Sekarang kan yang lazim kan 500 dan 1000. Iya betul. Paling kalau ke Indo Alfa itu kan yang 200 ya. Kalau ke pasar-pasar tradisional sih 100 perak masih ada. Tapi kan udah jarang banget. Padahal mereka masih bikin gitu. Gimana perasaan kamu gitu
dikasih mahar uang recehan gitu? Aku Iya. kaget terus seneng juga. Hah? Karena apa? Heeh. Karena ini unik gitu loh. Oh, calon suamiku ini ternyata ini loh, apa kreatif gitu ya. Kreatif karena belum pernah ada yang seperti ini. Terus kan sekarang lagi kalau yang orang-orang pada bikin tuh yang dibuat di apa? Pakai figura gitu. Figura dihias-hias Dihias. jadi bebek, jadi angsa, jadi apa, jadi ya, bunga gitu kan. gitu. Nah, ini enggak, emang pure seperti itu ya. Udah ini aku punyanya ini segini. Receh gitu. Ya karena Karena ada fotonya aku itu seneng banget ya. iya benar. Itu salah satu bentuk kebahagiaan. Ngapain kamu? Dapat uang segitu. Ayam. Biarin aja dulu. Orang padanya lagi ngobrol sama Wawa, lunya kesini. Jadi gitu ya. Jadi menurut aku sih mas kawin itu yang jangan memberatkan ke laki-laki gitu. Iya, memang harusnya seperti itu. Jangan memberatkan ke laki-laki. Toh aku punyanya segini gitu. Punyanya segini ya udah. Tapi kan fenomena sekarang mas kawin, mahar itu menjadi sebuah ini ya, menjadi kayak prestis atau harga gitu. Harga yang didapetin untuk seorang perempuan gitu. Salah satu contoh misalkan uang panai gitu, atau uang mahar yang diminta yang diminta Oleh sama pihak perempuan kepada laki-laki dengan jumlah tertentu gitu. Nah itu kamu sendiri gimana? Nggak melakukan itu gitu. Padahal kan ya kamu udah pasti kalau kamu minta hal yang lebih dari itu gitu ya, lebih dari yang aku kasih gitu, pasti kan banyak juga laki-laki yang bakal ngasih itu gitu. Gimana tuh? Jadi sama Umi sama Abi itu ya, beliau itu tidak menanamkan hal itu ke kami anak-anak. Kamu nanti kalau mau nikah harus kayak gini ya, calonmu itu harus punya ini. Kalau mereka nggak punya ini, mereka nggak boleh nikah sama kamu. Iya. Mereka tidak menanamkan itu. Makanya ketika kamu bilang aku cuma punya ini, ya udah nggak apa-apa kata Umi gitu. Yang penting kelihatan nih niat seriusnya, niat yang nggak main-main, niat tanggung jawabnya itu kelihatan. Yang dari situ aja udah cukup gitu. Kan kita mah nikah, apa tuh gitu. Iya. Nikah nggak cuma sehari 2 hari. Iya, betul. Gitu kan. Kita ngelihat masa depan. Betul. Masa depan kita itu, masa depan pernikahan rumah tangga itu kan nggak bisa dilihat dari besar kecilnya uang mahar kan? Betul. Gitu kan. Gitu. Jadi kalaupun maharnya sekarang nggak dibilang sedikit ya, yang nggak memberatkan kamu gitu aja. Mana tahu ke depannya jadi lebih berkah karena ada keikhlasan, kerelaan dari dua belah pihak. Iya, gitu betul. kan. Di situ yang mestinya kita prioritasin gitu. Jadi seperti itu. Iya ya, karena selain mahar juga kan kadang ada untuk resepsi. Jadi orang Indonesia itu lebih berat itu, lebih utamanya itu adalah resepsinya. Iya, karena itu kayak ada gengsinya di situ. Gengsinya, benar. Enggak, kalau nggak bikin gini kan malu. Iya benar. Selain itu ya, selain apa namanya? Selain gengsi di mas kawin juga kadang gengsi di bawaan tuh. Nah, di resepsi mas kawin sama bawaan tuh. Padahal kan nikah itu yang penting sahnya, ijab kabulnya gitu. Karena bagi aku gitu. Bawaan itu nggak ada tuh di syarat dan rukun nikah. Oh gitu. Nggak ada kan? Nggak ada. Dia cuman sebagai hantaran saja gitu kan. Kalau punya. Kalau ada gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksain gitu. Nggak usah dipaksain gitu. Diomong lagi habis itu. Iya, pasti diomong. Wah, ininya jelek, ininya bagus kayak misalkan gitu. Giliran banyak banget gitu. Habis itu cateringnya gitu. Enak gak gitu kan? Enak gak? Oh, ini catering Kepedesan mahal gak? gitu ya, gitu. Terataknya gimana gitu ya? Apaan sih teratak? Tenda gitu. Gedungnya bagus kagak? Gedungnya bagus apa kagak? Gitu. Ini bocah kemana sih? Dia main ayam. Oh, main ayam. Iya. Jadi gitu ya. Kita melihat fenomena ini, fenomena mas kawin ini juga lumayan seru ya. Maksudnya
lucu ya sampai segitunya gitu. Apalagi musim begini, apalagi kan pandemi. Iya, gitu ya. pandemi. Orang mau nikah harus ada sekian, sementara kan Nyari duit aja susah. nah kayak gitu. Masa iya nggak jadi nikah gara-gara nggak ada ini dan lain sebagainya gitu kan? Kasihan gitu. Itu yang Malah jadi kayaknya apa sih, menutup jalan kebaikan gitu loh. Iya, menurutku betul ya. gitu. Harusnya orang teh udah nikah gitu untuk biar dia tidak melakukan maksiat lah misalkan ya gitu. Gara-gara nggak boleh nikah akhirnya gitu kan. Bisa juga terjadi seperti ini. Ya kan benar banget. dosa semua jadinya. Bukan cuman si pelakunya ya. Iya. Tapi yang melarang. Yang itu kan secara tidak langsung mereka menghalangi gitu ya. Gitu. Melihat orang-orang lain yang maharnya fantastis, yang cateringannya fantastis, yang acaranya mewah, megah gitu. Apakah waktu kamu nikah dengan acara yang seadanya itu kemarin? Seadanya yang Dia di bawah itu kemarin? Oh, yang di bawah. Iya, cuman iya di Jakarta dengan nggak pakai tenda, cuman pakai terpal doang. Terus tempat duduk juga kita tempat duduk itu tuh apa namanya, kursi di bawah. Iya. Kursinya juga kursinya mah di RT RW. Itu gimana? Enggak pakai pelaminan gitu. Enggak pakai pelaminan Yang itu. ada aja ya. Gimana Yang kamu? ada aja di rumah. Pelaminan juga dihias sama si Iqbal gitu kan. Itu gimana? Ya nggak apa-apa gitu kan, karena kan bisa ngadain syukuran begitu dia udah bersyukur gitu loh. Bener. Iya, udah bisa ngundang orang-orang gitu. Terus kita dikasih waktu Ya, betul. dari jam segini sampai jam segini ya oke gitu. Ya itu udah bersyukur banget. Yang penting kata gue sih yang penting mengenalkan kepada tetangga sekitar kita ya bahwasanya kita itu bener sudah married gitu kan. Gitu. Ya, udah memang, menikah gitu kan. Emang harus begitu kan, orang menikah, orang cerai ya harus diumumkan gitu. Tujuannya cuma itu. Kalau menikah sih kayaknya senang gitu ya diumumin gitu. Saya sudah menikah, ayo kita datang. Tapi kalau perceraian jarang deh kayaknya. Tapi itu Saya sudah janda gitu. enggak juga, maksudnya gitu. Ini gimana? Gitu. Jadi orang itu harus tahu bahwasanya si A sama si B udah cerai. Nggak bareng lagi gitu. Nggak bareng lagi gitu. Daripada nanti di belakang ada gosip-gosip yang tidak sedap gitu kan, ya. omongan-omongan yang nggak bener, terus yang berkembang yang nggak bagus gitu. Ya mendingan kan diumumkan bahwasanya kami misalnya si A si B ini sudah tidak lagi dalam pokoknya sudah bercerai. Ya. Seperti Tapi jarang deh itu dilakuin. Jarang. Karena perceraian itu bagi masyarakat kita itu adalah kayak sebuah aib gitu. Kayak sebuah aib bahwasanya kegagalan dalam rumah tangga gitu. Bener gak sih? Di masyarakat pasti kebanyakan seperti itu. menurutku tergantung sebabnya juga sih. Ya mau sebab atau enggaknya, yang penting kan tadi ngomongin ke masyarakatnya kan bahwasanya gue udah nggak punya suami, gue nggak punya istri gitu kan. Permasalahannya Kan enggak, maksudnya diumumin itu enggak kayak orang resepsi gitu loh. iya maksudnya ya kayak misalkan gue udah nggak bareng nggak ini gitu kan. Ya udah. Itu kadang juga kan orang malu kan. Gue juga pernah jadi duda bu. Gue pernah jadi duda, tapi gue secara terang-terangan gue ngomong di media sosial gitu bahwasanya gue udah lajang sekarang, udah lajang lagi gitu. Udah bujangan lagi ya. Walaupun gue udah punya anak 2 ya, tapi ya gue bujangan lagi gitu. Ya udah, bahkan jadi orang yang mau misalnya ada yang mau dekat lagi, oh iya nih udah nggak punya istri gitu kan, itu udah aman. Bahkan kayak kamu aja kemarin kan sampai bener-bener ngecek keabsahannya gue. Iya dong. Mulai dari kemarin surat nikahnya, surat cerainya gitu kan. Iya, ya harus. Itu. Karena itu menyangkut masa depan diri. Balik lagi ke masalah mahar. Ada orang yang minta mahar karena karena jabatannya, karena pendidikannya, karena juga strata sosialnya. Menurut kamu gimana? Ada loh orang yang dia dokter misalkan. Ini misal ya, bukan karena dia dokter atau dia polisi atau dia apa, atau dia punya kerjaan yang mapan gitu. Karena dia dari keluarga apa gitu. Terus karena dia strata sosialnya di mana, dan mereka menghargai maharnya gitu.
ini anak gadisku harus segini gitu. Menurut kamu gimana? Itu sah-sah aja sih sebetulnya. Mm-mm. Sepanjang itu tadi tidak memberatkan pihak calon suaminya. Kalau memang calon suaminya keberatan, ya mau mundur ya monggo. Kalau memang ya oke, aku siap nyediain segitu. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu sih. Karena kan yang namanya jodoh itu ya harus sekufu gitu lah, sekufu gitu loh. Jadi jangan jomplang, Jangan timpang gitu ya. Jangan timpang sekali. Nah itu nanti kedepannya malah Jadi repot gitu ya. Karena kan banyak juga orang-orang kayak artis misalkan kan gitu. Aku mau nikah sama kamu, yang penting aku dikasih mahar 3 miliar gitu. Dikasih mahar 2 triliun gitu. Kayak gitu kan banyak yang kayak gitu kan. Kalau enggak ya orang-orang yang tadi yang dia pekerjaannya apa dilihat dari itu gitu. Atau kadang juga gini, ada keluarga-keluarga yang nggak setuju nih sama si cowok gitu. Makanya dikasih itu ya, dikasih syarat itu. Dikasih warning itu gitu. Mau nggak ini jadi syarat gitu? Boleh sih gitu ya. Boleh sih gitu. Sama anak gadisku boleh gitu kan. Tapi ada tapinya. Gitu kan. Harus lihat sendiri. Ya kalau bagi aku sih langsung mundur alon-alon ya. Buat apa gitu? Iya serius banget dah. Serius banget. Jujur waktu aku pertama kali datang ke sini aku bilang aku nggak punya duit, aku nggak punya kerjaan gitu. Bener nggak? Dan kalau boleh boleh nikahin anak gadisnya Bu Haji sama Pak Kiai ya silakan, tapi kalau enggak ya udah saya mah mundur gitu aja. Kalau kata aku sih jodoh di tangan Tuhan aja gitu sama penghulu. Iya, tapi kalau di tangan Tuhan kita nggak ambil lah iya kan, maksudnya gini, aku kan udah menyampaikan gitu, kalau misalkan kau ternyata syaratnya memberatkan tadi gitu, ya mending mundur lah gitu. Menurutmu ada gitu kayak orang-orang kayak Abi gitu yang kasih syarat apa? Banyak gitu ya. Banyak. Contohnya kamu udah bisa hafal Al-Quran berapa? Kamu udah bisa baca kitab atau belum gitu? Oh iya. Kan ada juga yang kayak gitu. Ada loh. Ada. Itu kan salah satu syarat kan? Iya. Kamu Hafiz udah 30 juz. Iya kayak gitu. Apakah yang hafiz juga bakalan yang hafiz atau yang udah jadi ustadz lah, yang udah paham ini juga bakalan bener tentang pernikahan yang dengan syarat-syarat seperti itu? Enggak juga. Enggak menentukan juga kan. Kalau aku sih ya tadi kamu ngomong gitu. Nikah itu harus seia sekata, sehati gitu, sekufu itu kan. Kalau enggak gitu ya sama aja bohong. Mau kamu hafal Al-Qur'an, hatam Al-Qur'an, kalau tidak sejiwa ya sama aja kan. Toh nyatanya ya ini nyata banget, banyak kok ustadz-ustadz yang cerai gitu. Padahal mereka ngerti agama kok. Bahwasanya perceraian itu dibenci Allah gitu. Dibolehkan tapi dibenci Allah gitu. Kayak aku aja sebenarnya nggak mau bercerai, nggak mau pengen jadi duda, nggak mau gitu. Tapi iya karena keadaan, karena kondisi. Jadi hal yang paling baik kan aku melihat hal yang paling baik yang aku lakuin adalah itu gitu. Kalau enggak itu ya nanti terus-terusan seperti itu. Ya, itu sih. Ya menurut aku kayak gitu ya gitu. Menurut kamu sendiri gimana melihat itu tadi tentang orang-orang tua yang seperti itu? Menolak dengan halus lah caranya lah. Tapi kalau kata gue mah kagak halus itu, kasar benar. Yang kayak mana? Itu yang tadi pakai syarat. Banyak itu. Iya, maksudnya harus segini. Iya sih, kamu nggak ngasih duit gitu, tapi hatam. Oh, hatam alfiyah misalnya gitu. Atau hatam apa gitu. Itu kan sama aja syarat gitu kan. Syarat, iya. Ya kalau dia bukan santri, kayak aku misalkan santri mendok gitu, kayak aku kan. Santri mendok apa? Santri yang nggak matang-matang banget gitu. Mendoan. Iya. Setengah matang. Jadi kan yang dilihat dari seseorang yang datang ke tempatku atau ya secara umum lah gitu ya, harusnya tuh tidak hanya itu, banyak hal gitu kan. Pertimbangannya tuh banyak. Nggak cuma itu, nggak cuma harus hafal ini, nggak cuma harus udah punya ini, enggak. Iya, betul. Tapi yang paling mendasar itu adalah karakternya, akhlak itu. Nah kalau akhlaknya sudah bagus, karakternya bagus, insya Allah nanti yang lain-lainnya juga bagus. Mengikuti meskipun gitu ya? Pada saat itu misalnya kayak kamu ya nggak punya duit gitu misalnya, tapi kamu datang ke sini baik-baik, kemudian
pulang juga baik-baik gitu kan. Terus komunikasi kita dijaga dengan baik gitu. Terus ya itu, jadi kan Umi sama Abi bisa ngelihat, oh ini kayak gini nih anaknya, kayak gini nih, meskipun latar belakangmu itu mungkin menurut Umi sama Abi, ih kok kayak gini amat gitu ya. Iya. Gitu. Datang ke sini pakai celana levis, Nggak pakai masalah. kaos polo, pakai apa kalung gitu. Datang ke tempatnya Pak Haji gitu, begitu. Pakai sendal jepit tempatnya Kiai gitu loh. Tapi kan emang itu yang aku lakuin selama ini gitu kan. Mau ketemu Kiai, mau ketemu siapa ya udah gitu. Aku ya lagi kayak gini gitu. Oh, lagi ada di titik itu. Iya, lagi ada titik itu. Jadi aku nggak harus apa namanya? Harus seperti ini nih. Harus seperti ini gitu. Ini udah disulap ini. Berubah gitu kan. Iya, jadi kebiasaan dan lingkungan juga mempengaruhi sih kata aku. Pasti, itu pasti. Nah, Itu pasti. seperti itu. Iya, lanjut lagi. Jadi yang penting menurut kami itu adalah karakter. Kemudian dia ngerjain sholat 5 waktunya itu nggak bolong-bolong. Dari situ bawa tuh yang lain-lainnya ntar. Ya deh, sekarang mungkin masih telat-telat. Nah, ini Masih PR. malas. Ya. Ini PR buat kita. Ini PR apa sih namanya, buat ya buat keluarga kami lah gitu. Bagaimana kami bisa bekerja sama dengan dirimu untuk menuju masa depan yang lebih baik. Kan kami udah janji, iya aku mau kok jadi lebih baik kan gitu kan waktu Iyalah. itu kan. Terus aku bilang, kamu nanti jangan ini ya, jangan bosen ya, aku ingetin ya kan gitu kan. Ya kita saling mengingatkan lah, nggak melulu aku yang ngingetin gitu kan. Satu ketika juga kan aku bisa salah gitu. Ya kamu juga ngingetin, iya oke. Tapi ngingetinnya yang bener gitu, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah pakai apa, pokoknya yang bener. Cukup dicium aja gitu ya. Dicium tapi sambil diomongin. Salat Mas gitu. Iya dong, kayak gitu. Gimana gitu, kamu digituin gitu sama aku. Ya, enak banget gitu ya. Enak banget. Enak banget. Dapat pahala dicium sama istri gitu kan. Habis itu bangun, Melakukan sholat gitu kan, Sayang, melakukan pahala gitu. Jadi panjangnya cerita kita tentang apa namanya? Tentang mahar ini ya. Nah, berapa nominalnya waktu itu? 2 juta. 2 juta lah, sekitar 2 juta. Doang ya? 2 juta. 2 juta iya. 2 juta lebih dikit lah, 50 perak paling. Dikit banget. Pokoknya 2 Masya juta Allah. karena waktu itu tanggal pernikahan kita 21. Iya 21 bener. 21 Mei. Tadinya mau aku kasih uang 20 20 juta. Bukan, malah gede banget. 21 juta, Masya Allah. Ngumpulin 2 juta aja kita bingung. Ya nggak apa-apa. Ngumpulin receh, amin. Jadi kemarin itu aku mau rencananya mau 2 juta 152 berapa? 52.021 perak. Tadinya mau gitu. Tadinya mau gitu karena menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun. Iya, Tapi dari kami nggak usah yang repot-repot, pakai betul. ada 1 rupiahnya segala. Ha. Dan satunya repot nyarinya, ya mungkin gampang lah nyari kalau uang 1 rupiah di mana ada. Betul. Uang gitu. Terus yang kedua repotnya itu pas kita ijab kabulnya. Bener. Gitu. Nyebutin nama aku aja. Nyebutin nama aku aja udah repot ya. Namamu panjang gitu, abinya berulang kali gitu kan. Harus Apalagi ngapalin. dengan nominal yang segitu gitu dan pakai bahasa Arab lagi kan. Iya betul. Ya udah 2 juta udah kan gampang. Biasanya kan yang ini ya, yang kerepotan ngapal itu ininya. Pengantennya. Ini enggak, Kalau ya, ini enggak yang ijab. Iya. Ini walinya ya. Walinya yang repotan. Walinya Masya Allah. Kalau misalkan tadi ya yang dikasih mahar gitu. Mahar dengan segitu gedenya gitu ya. Dengan permintaan mahar gedenya gitu. Terus dilakuin gitu. Terus ada mau gitu jadi akhirnya gitu. Tapi mahar itu dari hutang gitu. Nah, misalkan karena sudah saking cintanya gitu. Itu gimana? Dibela-belain gitu Iya, dibela-belain. gitu. Itu gimana, Bu? Ya itu kan udah menunjukkan suatu hal yang memberatkan.
Kalau memberatkan kan jadinya Iya, tapi kan berat atau tidaknya itu karena udah pengen gimana dong? tapi jadi repot kan. Nah disitulah, di situ panjang itunya di situ tuh, maksudnya panjang nanti ke belakangnya gitu loh. Berkah atau enggaknya itu ditentukan dari awal ini loh mas, gitu. Jadi buat kalian para wanita yang ingin menikah, yang udahlah. benar pengen nikah lillahi ta'ala gitu ya, dan kalian sudah menemukan pasangan yang menurut kalian cocok, ini benar-benar dari Allah gitu. Ya udahlah, nggak usah pakai yang sulit-sulit lah itu mahar itu. Nggak usah pakai yang begini begitu ya. Cukup apa namanya? Semampunya aja. Semampu si laki-lakinya. Oh gitu. Toh kalau dikasih jalan, ya wis semampu aja mas. Aku juga nggak ngeberatin kok. Ya si masnya ini juga jangan yang mentang-mentang semampunya ya. Sekarang PDW gitu 1.000 2.000 ya gitu. Ya, karena kakak-kakakku gitu. Tapi kan nggak sesuaikan dengan zaman dong. Iya, tahun 99 atau nggak salah. Itu cuma 100 perak atau 10.000 perak gitu. 1.000. 1.000. Mbak Dewi itu 1.000. Ya kan pada saat itu. 99. Mbak Dewi apa Mbak Lina? Mbak Dewi 1.000. Mbak Lina juga 1.000. 100.000. Mbak Lina 100.000. Iya 100.000. Ya udah, ini 2 juta. Ya aku Ya karena menerima gitu, karena menerima aja mereka itu. Ya udahlah gitu. alhamdulillah kan. Akhirnya apa? Berkah kan? Berkah. Ya udah, itu yang dicari. Ya begitu. Makanya kata aku kalau misalkan kita kemampuannya segitu, makanya aku nih dari awal gitu selalu aku nggak punya duit ya gitu. Walaupun aku punya kerjaan gitu, aku lagi nggak punya duit. Ya emang aku lagi nggak punya duit. Walaupun ya misalkan pada saat itu aku ya punya simpenan lah gitu. Ya pasti insya Allah gitu. Kamu ngomongnya yang pahit-pahitnya dulu ya? Enggak ngomong pahit-pahitnya, emang kenyataannya gitu. Iya, memang nyatanya seperti itu gitu kan. Ya meskipun kamu punya simpenan, tapi kamu ngomongnya udah aku nggak punya duit, aku nggak punya kerjaan kan kayak gitu. Ya kenyataannya emang gitu. Bukan karena kan kadang orang ya ngomong nggak punya kerjaan itu kayak mau menyombongkan diri gitu. Aku nggak punya kerjaan gitu. Tahu nggak maksudnya? Nih loh, aku sebenarnya punya ini, tapi di depannya merendah gitu. Ngerti gak maksudnya orang-orang yang kayak gitu? Biar nanti orang tahu terus wah hebat ya, keren padahal kamu itu. Aku enggak punya kerjaan itu ya, emang enggak punya kerjaan. Tuh nyatanya kalau punya kerjaan maksudnya kalau pekerjaan ini kan bukan pekerjaan gitu. Menurut aku ya, apa yang sedang aku lakukan itu kan bukan kerjaan. Bisa apa? Ya itu mah kegiatanku aja, kegiatan sehari-hari gitu. Kegiatan itu namanya pekerjaan. Bukan kalau pekerjaan. Kalau menurut aku ya pekerjaan itu kayak orang kantoran, kayak kerja di perusahaan. Waktunya tepat dari pagi sampai sore, dari jam sekian sampai jam sekian. Masuk pakai pinjam print segala macem. Itu baru kerja. Itu baru kerja. Definisi pekerjaan bagi orang-orang itu seperti itu. Bener gak? Tapi menurut kamu bener gak? Enggak, maksudnya bener gak apa yang ngomongin? Sesuai. Bukan. Maksudnya tergantung orangnya. Iya kan. Yang punya definisi seperti itu. Iya, tapi kan tidak semua orang. Kebanyakan. Itu orang-orang di pasar itu lagi kerja nggak? Iya kerja, tapi kebanyakan definisi orang-orang itu kerja itu seperti apa? Iya memang seperti itu sih. Gitu. Kan, ya berarti kan tidak semua orang punya pikiran seperti itu. Iya pasti. Gitu. Makanya kan aku banyak banget aku ngomong aja ditolak sama orang itu kan gara-gara itu. Ya berarti iya kamu ajak ngomong itu nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Giliran kamu ngomong sama Abi sama Umi nyambung karena mereka juga punya basic ya, perspektif yang sama ya, soal betul, kerjaan itu betul. sama kamu begitu Seperti sama itu. Oh ya begini ini kerja loh gitu. Kamu kerja kok gitu. Iya betul Oh bangun pagi bantuin aku di dapur itu udah pekerjaan kan gitu. Nah tapi kan kebanyakan orang itu melihat pekerjaan itu bahkan orang tuaku aja aku bilang aku itu nggak kerja gitu. Mbok yo kerja lu padahal aku punya Sunday morning. Aku bantuin lurah, aku bantuin orang, aku bantuin kedai orang gitu, dan kedai-kedainya jadi lumayan rame, kafenya jadi rame gitu, bantuin UMKM. Itu satu pekerjaan menurut aku sih ya. Tapi kan kadang aku ngedefinisiin itu ke orang nggak nyambung gitu. Hanya gitu. Jadi intinya begitu ya teman-teman semua. intinya nggak nyambung. Iya, kalau udah gak nyambung udahlah. Kalau misalkan kalian punya pacar atau kalian punya calon
istri, Suami, calon istri. calon suami atau calon istri. Kalau ya kamu nyambung dengan calon istrimu itu, coba deh tanyain dulu ke orang tuanya nyambung apa enggak. Kalau orang tuanya enggak nyambung, tolonglah sudahin saja, nyari yang lain. Nyari udah yang lain masih banyak. masih banyak. Dunia itu tidak selebar daun kelor, Iya, betul sekali. selebar daun bayam. Oke, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua, para perempuan-perempuan yang sana sedang mencari tambatan hati, mencari suami? Karena kamu sendiri kan boleh dibilang ya, kelaziman orang-orang di Indonesia itu kan menikah umur 23, 25 gitu kan. Nah, kamu udah lewat dari itu, bahkan udah jauh lewat dari itu. Tapi kamu tetap mencari suami yang emang bener-bener seselera kamu gitu. Bukan seselera tapi apa namanya ya? Yang tadi lah yang menurut perspektif kan, sekufu seperti kamu itu. Nah, kasih ini dong, kasih ke apa namanya teman-teman semua nih yang lagi pada nonton, barangkali ini menjadi apa namanya? Jadi pandangan buat mereka gitu. Biar mereka tetap semangat mencari jodohnya mereka. Oh iya dong, semangat. Jadi dalam rentang waktu berapa tahun ya? Belasan tahun jadi ya. Aku tuh mencari dari usia 20. Ketemu umur terus nyari sendiri gitu ya. Terus ketemu ini begini, ketemu ini begini, dekat sama ini begini, dekat sama itu begitu. Nah, macam-macam. Macam-macam sekali. Yang dikenalin dulu zaman SMS dulu ya. Nah, ada zaman SMS dulu, kita masih pakai handphone jadul. Ketemu pun enggak, tiba-tiba udahan gitu. Ya, jadi udah apa ya namanya, udah kenyang dengan itu semua. Terus pada saat kemarin yang pas ada wasilah pakai hayat itu kita dikenalin, itu aku ada di titik apa ya namanya, bukan titik terendah sih, pasrah, kepasrahan, tawakal, monggo ya Allah, terserah engkau, terserah engkau ya Allah, aku mau manut sama apa yang aturan-aturan lah gitulah. Pokoknya aku mau manut sama Allah, aku mau manut yang Allah kasih itu siapa, aku manut. Ya. Tapi kan ada syaratnya juga dong, nggak manut yang datengin ini kita terima aja enggak. Umi sama Abi harus setuju, keluarga harus setuju gitu ya. Terus karena pernah ada yang datang ke sini, beliau hafiz 30 juz, beliau qori, terus Ustadz banyak dong pastinya. Ustadz banyak. Terus tapi ternyata keluarga tidak setuju. Aku tidak setuju, ya udah mundur gitu ya. Jadi lagi nggak jadi. Mundur alon-alon tadi ya. Kalau mau dihitung puluhan loh. Iyalah. Mantap banget. Ya iyalah, anaknya Kiai Haiti gitu ya. Terus udah gitu ya iyalah, aku anak Abi kan gitu. Lah iya kan, anaknya Kiai Haiti, nggak main-main lah yang ini gitu. Yang datang. Tapi Allah kan masih kasih aku ujian seperti itu. Harus menunggu lebih lama sedikit. Nah, betul. Lebih lama sedikit gitu. Terserah Allah mau gimana nanti. Ternyata Allah datangkan dirimu ke sini. Nah, gitu. Yang akhirnya bikin podcast ini ya. Ke sini. Ternyata emang orang ini yang diutus sama Allah ke sini. Yang ternyata kita benar-benar satu jiwa, satu hati gitu ya. Bisa ngobrol kayak gini pagi-pagi gitu ya. Bener. Enggak jam segini, jam 7 udah siap-siap berangkat kerja ya. Enggak ngantor ya. Ternyata enggak ngantorku itu ternyata bermanfaat ya juga. Itu berhikmah jadi kan. Ya hikmahnya begini gitu kan. Gitu kerja ya. sih, kita tetap kerja kan. Ya ini juga kan lagi kerja. Kita lagi kerja, tapi kan tidak ini ya, tidak monoton gitu kan betul, waktunya. betul. Kapan aja kita bisa begini, kapanpun kita bisa kerja kan gitu. Ya itulah. Ternyata ini gitu yang dengan mas kawin satu toples uang itu. Uang receh, uang logam gitu ya. Oh ternyata iya sudah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Gitu. Jadi intinya ya semuanya kalau mau menikah apa segala macam, emang sih kita juga harus siap ya secara mental, secara materi apapun segala macamnya gitu. Yang jelas sih adalah secara mental ya. Ya benar. Secara mental itu yang paling tepat. Karena kalau mentalnya sudah kebentuk, mentalnya sudah siap, nggak punya uang pun ya sudah, nggak jadi masalah. Karena mentalnya adalah
saya harus bertanggung jawab kepada istri, saya harus bertanggung jawab kepada keluarga gitu. Walaupun nggak punya duit, tapi harus dipikirin gimana istri gue makan, gimana anak aku makan gitu kan. Itu seperti itu. Yang penting mentalnya udah ada gitu. Nah, itu mental bahagia itu harus dibangun. Betul banget. Bahagia, mencintai diri sendiri, bahagia dari dalam, hati bukan gitu. dari luar. Betul. Aku pernah ngomong kan sama kamu itu pilih mencintai atau dicintai, gitu kan? Terus kamu bilang mencintai, wah ini jodohku gitu. Ternyata kamu punya pikiran yang sama gitu, punya pandangan yang sama. Oh iya, mencintai gitu. Ya iyalah, karena menurut aku ya kita wajib mencintai lah. Mencintai siapapun, apapun harus kita cintai kan. Gitu. Kalau kita pengennya dicintai terus kan, ya ini perspektif aku ya, pandangan aku gitu. Menurut aku ya aku lebih suka itu mencintai daripada dicintai gitu. Oke lah kalau misalkan aku sudah mencintai seseorang apa segala macam, tapi feedbacknya tidak sesuai ya sudah gitu. Berarti yang punya masalah untuk mencintai itu bukan aku, gitu kan. Tapi mereka yang nggak mencintai aku gitu. Ya walaupun kadang gue ngenakin juga sih, jadi orang-orang gue ngenakin juga gitu, jadi orang-orang nggak pada cinta sama aku. Oke deh ya, udah terlalu panjang mungkin obrolan kita. Pokoknya seperti itu. Kalau kamu pengen menikah, jangan jangan takut juga udah tua nanti setiap kali ketemu sama orang ditanyain kapan nikah. Itu selalu tuh. Itu bukan PR ya sebetulnya, itu sebuah ketakutan terbesar tuh kayaknya sama orang-orang yang belum menikah itu. Ditanya gitu, tanya kapan nikah, bodoh amat. Apalagi padahal ya pada momen-momen tertentu kayak lebaran gitu, ketemu keluarga, lebaran, kondangan, hajatan, bahkan itu sampai ke ini ya, kita keluar rumah gitu. Kayak udah kapan nikah, udah tua gitu, kapan nikah, ngelaku ya gitu. Ya itu banyak banget pertanyaan seperti itu, dan menurut gue sih ya menyakitkan banget sih. Tapi ya sudahlah, mendingan dibiarin aja gitu. Karena kan emang nanya-nanya doang, nyariin mah kagak, doain mah kagak kan gitu. Orang-orang yang suka nanya-nanya kayak gitu tuh begitu pasti. Betul banget. Kecuali kalau orang yang nggak suka nanya, diem-diem, kemudian ketemu sama kita, terus peluk kita, kemudian doain gitu, bener-bener itu. Nah itu. Iya. Intinya doa ya. Doa seperti itu. Udah deh. Ya, jadi buat perempuan juga jangan memaksa harus suaminya seperti apa ya. Maksudnya seperti apa itu memaksa dia harus lebih gitu ya. Lebih dari apa yang kamu ekspektasikan. Buat laki-laki juga jangan takut untuk menikah walaupun belum punya apa-apa. Iya, betul. Walaupun belum punya apa-apa. Karena Allah janji ketika ada orang yang menikah, kemudian kondisi mereka nggak punya apa-apa, setelah menikah nanti Allah bakalan kasih tuh pintu-pintu rezeki. Allah buka tuh pintu-pintu rezeki gitu. Itu janji Allah loh. Iya, mantap banget ya. Masa nggak percaya dengan janji Allah. Oke, terima kasih. Makasih ya Mbak Ella. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi tungguin aja di channel YouTube-nya Mas Rido. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan seputar apapun ya, pertanyaan seputar apapun, silakan ditulis aja di kolom komentar. Jangan takut untuk nggak dapet jodoh. Oh gitu. Ya kali-kali aja kalian komen-komen di bawah terus ada jodoh ya kamu di bawah. Kalian begitu kan bisa jadi wasilah yang mudah-mudahan aja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami biar kami tambah semangat dalam membuat videonya. See you.